kita akan menuju update dari kawan-kawan dan saudara kita yang ada di Sumatera sana, di 3 wilayah yang terdampak banjir bandang. Dan kita akan menyimak informasi terkait dengan nyala listrik di daerah sana, Tribuners. Dan di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda di sana, ada klaim Menteri ESDM Bahlil soal 97% listrik ini telah menyala di Aceh, dan kabarnya klaim ini menuai protes di tengah masyarakat. Warga menegaskan kondisi lapangan ini berbeda-beda, di mana listrik ini masih padam dan rumah-rumah sebenarnya tetap gelap. Dan sebelumnya, Tribuners, memang Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember bahwa listrik di Aceh ini sudah menyala 93% dan 97%. Namun, saat laporan ini disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam. Seperti dilansir Serambi News, listrik di sebagian wilayah Aceh ini pada Senin 8 Desember masih padam ya pada malam hari. Misalnya di sebagian kota Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, Aceh Jaya, di daerah Biren dan juga Gayo Luas. Jadi kenyataan ini disebut tidak sesuai ya dengan klaim Bahlil Lahadalia. Berbagai pihak pun di wilayah Aceh yang dihubungi Serambi News secara terpisah ya pada Senin 8 Desember malam sejak pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat menyatakan listrik di tempat domisilinya ini masih padam. Ada salah satu warga yang bernama Hilmi Irsyadi yang tinggal di Gampong Pangodea, Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh, mengatakan sejak Minggu pagi listrik padam total di desanya hingga Senin malam. Nah, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Biren, M. Zubair MH, dari Gayo Lues ini ya. Ada juga yang melaporkan Syarifah Aini bahwa tadi malam ini listrik juga padam di sana. Nah, ini merupakan warga Banda Aceh yang sedang menjadi sukarelawan Psychosocial Mitigation Disaster Muhammadiyah Center Aceh di Gayo Lues. Karena listrik masih padam di sana, Aini harus pergi ke Masjid Taqwa Muhammadiyah setempat untuk mencari sinyal Starlink dan mandi sore. Ada juga dosen ya dari Institut Seni Budaya Indonesia, Ihsan MSN, yang melaporkan bahwa listrik juga mati di Menasa Kerueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, tempat dirinya bermukim. Kemudian warga yang bernama Murni, ini juga salah satu dosen ya di Darussalam, Banda Aceh, mengakui di kawasan tempat tinggalnya ini juga padam dan listrik ini mati. Nah, ia mengaku heran karena fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan klaim Menteri Bahlil di depan Presiden Prabowo saat berkunjung ke Biren pada Minggu siang. Ada juga Muhammad Naufal, ini dari Sabang, bahkan mengatakan Bahlil ini merupakan bukti nyata begitulah tipikal pejabat di negara kita ya saat ini dalam melakukan komunikasi politik. Kemudian memang tak cuma 1-2 warga saja, ada salah seorang dosen di Banda Aceh, Sukma, yang menyebut betapa menyedihkannya nasib masyarakat Aceh yang sudah dirundung bencana alam masih saja ibaratnya kena prank oleh Bahlil dalam 3 hari terakhir. Tak kalah geramnya terhadap klaim Menteri Bahlil, juru bicara pemerintah Aceh, Muhammad MTA, ini mengeluarkan bantahan resmi. Menurutnya, apa yang diakui Menteri Bahlil di depan Presiden Prabowo ini tidak sesuai kenyataan. Muhammad MTA juga berharap agar semua pihak ini untuk berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pusat, apalagi di tengah bencana yang berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat korban bencana dan juga terhadap pemerintahan. Dan fakta berbeda seputar terkait dengan listrik ya yang ada di Aceh ini disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo ketika menggelar rapat secara daring bersama Bahlil yang digelar pada Selasa 9 Desember. Darmawan ini mulanya menyampaikan bahwa ada 6 tower milik PLN yang menghubungkan antara Kabupaten Biren dan Arun hilang karena diterjang banjir bandang. Setelah itu, Darmawan mengatakan Bahlil langsung memberikan arahan agar tower PLN ini segera diperbaiki.
Nah, dia mengungkapkan akibat tower listrik hilang terbawa arus banjir membuat aliran listrik ke Banda Aceh ini turut terhambat. Darmawan juga mengatakan adanya kerusakan tower dan transmisi yang menghubungkan aliran listrik dari Biren Aceh Tengah, Takengon, dan Benar Meriah. Nah, untuk melakukan perbaikan, dia menyebut tidaklah mudah karena akses dari pool PLN dengan lokasi tower dan transmisi yang rusak ini sulit ditembus Tribuners. Dan material ini untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli satu persatu dan bahkan ada tambahan material 16 ton berupa kabel-kabel dan juga peralatan untuk menarik kabel yang berhasil dievakuasi dari Jakarta ke Banda Aceh lalu ke Biren. Dan Darmawan ini mengungkapkan perbaikan tower dan transmisi ini berhasil dilakukan oleh Prabowo ketika melakukan kunjungan, dan hal ini membuat pihaknya optimis aliran listrik dari Biren hingga Banda Aceh bisa dipulihkan. Darmawan kemudian meminta maaf kepada Bahlil setelah memberikan informasi tak akurat terkait aliran listrik di Banda Aceh. Dia mengatakan sebenarnya alat untuk mengalirkan listrik ini sudah siap, tetapi ternyata masih ada kendala lain yang harus dihadapi, yakni terkait menyambung sistem kelistrikan. Dan ternyata ada masalah teknis yang harus dihadapi pihaknya, padahal ketika sistem kelistrikan sudah pulih, maka aliran listrik di Banda Aceh akan pulih 93%. Dan pihaknya ini meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat Aceh karena sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi terkait penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh ini bisa berjalan lancar, maka akan meningkat 93%, tetapi justru menghadapi tantangan teknis. Dan Tribuners, bisa simak dulu beberapa tayangan video berikut untuk menambah informasi bagi Anda. Bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri ESDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Dan dalam hal ini kami menyampaikan kepada Bapak Menteri ESDM, apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%, ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat hebat. Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini. Sekali lagi, saya mohon maaf dan memastikan bahwa kami tim terus bekerja penuh untuk bagaimana memulihkan sistem kelistrikan di Aceh. Kami mengakui kerusakan jaringan kami sangat parah. Kami mengakui beberapa lokasi masih terisolasi. Nah, beberapa hari lalu ini Mu'alem telah mengadu kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai melonjaknya harga-harga sembako di wilayah Aceh. Setelah banjir bandang menerjang 18 kabupaten di Aceh, harga sembako ini kabarnya naik drastis, bahkan ada harga satu papan telur ayam ini mencapai Rp100.000, Tribuners. Nah, Mu'alem meminta kepada Mendagri Tito Karnavian untuk ikut mengawal situasi ini. Nah, dia meminta melakukan evaluasi untuk menyetabilkan harga sembako di wilayah terdampak banjir bandang tersebut.
Kemudian ada juga dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dirinya mengimbau para pedagang di Provinsi Aceh untuk tidak memanfaatkan situasi sulit di tengah bencana banjir dan tanah longsor. Dia meminta para pedagang agar tidak menaikkan harga, lalu kembali mengingatkan pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim tentang harga. Dia berkata salah satu pemimpin daerah di Aceh, yakni Bupati Tamiang, juga telah mengeluarkan surat edaran atau instruksi yang isinya ini meminta harga-harga tidak dinaikkan. Menurut Gus Ipul, dalam situasi bencana seperti ini, sudah sepatutnya warga ini saling menolong. Dan menaikkan harga di tengah bencana ini adalah hal yang menurutnya adalah tidak patut ya untuk dilakukan karena situasi yang terjadi juga masih mencekam, kemudian terkait kebutuhan dan bahkan mata pencaharian belum bisa dilakukan para warga mengingat kondisi yang cukup sulit di daerah sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.